Next. Baik, pertama untuk abstrak, latar belakang, faktor risiko metastasis kelenjar getah bening pada karsinoma sel squamosa tonsil atau TSCC perlu ditetapkan untuk menentukan tingkat operasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat penyembuhan yang tinggi. Namun saat ini masih sedikit pengetahuan tentang fitur histopatologis yang memprediksi prognosis, khususnya di TSCC. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan, melibatkan 53 pasien yang menjalani reseksi bedah dengan diseksi leher. Faktor-faktor patologi klinis yang diselidiki termasuk usia, jenis kelamin, penggunaan alkohol, konsumsi tembakau, stadium tumor, keterlibatan struktur yang berdekatan, diferensiasi sel, displasia squamosa, karsinoma in situ terkait dengan kanker primer invasif, karsinoma in situ skip lesion, nekrosis, kedalaman dari invasif, dan invasi limfatik otot atau perineural. Next. Untuk hasilnya, metastasis cervical kontralateral dikaitkan dengan tahap T yang lebih tinggi dan invasi palatum lunak. Invasi limfatik dan otot dikaitkan dengan metastasis cervix ipsilateral. Tahap T lanjutan, invasi ke pangkal lidah dan skip lesion dikaitkan dengan penurunan kelangsungan hidup bebas penyakit. Tahap T lanjut dan skip lesion terkait dengan kelangsungan hidup yang secara keseluruhan lebih buruk. Kemudian untuk kesimpulannya, tahap T lanjutan dan invasi langit-langit lunak dapat memprediksi risiko tinggi metastasis nodal kontralateral. Tahap T dan skip lesion merupakan faktor prognosis yang lebih buruk pada TSCC dan perlu masukkan dalam laporan patologi. Next. Selanjutnya, untuk pendahuluan, karsinoma sel squamosa tonsil atau TSCC merupakan kanker orofaring ganas pada umumnya. Kemudian peningkatan TSCC ini signifikan dalam 2 dekade terakhir, yang sebelumnya 0,6 kini menjadi 1,45 kasus per 100.000 orang, terutama pada pria dewasa berusia 40-59 tahun. Kemudian untuk perjalanan klinis TSCC, kekambuhan lokal dan diseminasi awal menjadi kira-kira 60-80% metastasis kelenjar getah bening leher pada diagnosis awal. Kemudian untuk perawatan andalan saat ini adalah diseksi leher atau iradiasi. Kemudian pada kemajuan dalam prosedur bedah dan pengobatan modalitas gabungan, mendapatkan pada kelangsungan hidup dalam 5 tahun menjadi 37%. Kemudian pada selanjutnya, maaf dokter, terjadi kesalahan teknis pada presentasi. Next. Next. Next lagi. Sebelumnya. Baik, untuk TSCC agresif terkait stadium tumor dan metastasis kelenjar getah bening. Next. Faktor klinis yang merugikan adanya konsumsi tembakau dan alkohol. Kemudian kanker orofaring berbeda dengan tumor rongga mulut lain, di mana masih sedikit pengetahuan mengenai faktor histopatologis potensial terkait dengan metaslimfonodi dan prognosis TSCC sendiri. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menentukan faktor prediksi dan prognosis klinis dan histopatologis yang terkait dengan metastasis nodal leher ipsilateral atau kontralateral, serta hasil kelangsungan hidup di TSCC. Next. Selanjutnya untuk material dan metode. Untuk dari segi pasien sendiri, penelitian ini merupakan analisis retrospektif dari 53 pasien TSCC berturut-turut yang menjalani perawatan bedah lesi amandel utama mereka dengan diseksi leher simultan antara Januari 2000 dan Agustus 2008 di Institut Peringatan Il-sung Memorial Kanker Kepala dan Leher, Pusat Medis Universitas Halim, Seoul, Korea. Kriteria inklusi termasuk diagnosis TSCC
primer, tidak ada perawatan sebelumnya, catatan medis lengkap, dan ketersediaan semua syarat histopatologis dari spesimen yang direseksi. Usia, jenis kelamin, konsumsi alkohol dan tembakau, lokasi tumor, stadium, modalitas pengobatan, ketahanan hidup dan kekambuhan, bersamaan dengan keterlibatan pangkal lidah, langit-langit lunak, otot pterygoid, dinding posterior faringeal atau nasofaring dianalisis menggunakan rekam medis dan hasil radiologis. Tahapan tumor direklasifikasi berdasarkan edisi ke-7 dari American Joint Committee on Cancer. Riwayat merokok diukur dalam pack per tahun dan dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan pada pemotongan 20 pack per tahun. Konsumsi alkohol diklasifikasikan ke dalam 2 kategori berdasarkan pada 14 minuman per minggu. Pasca operasi, 23 pasien tidak memiliki terapi lebih lanjut dan 30 pasien menerima terapi adjuvan. 18 menerima terapi radioadjuvan dan 12 menerima terapi kemoradiasi adjuvan. Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik Kelembagaan dari Pusat Medis Universitas Halim. Untuk evaluasi histopatologis, semua spesimen TSCC yang direseksi dengan operasi bedah secara serial dan disematkan untuk pemetaan tumor di Departemen Pediologi. Serat hematosilin dan kaca patrieosin ditinjau oleh 2 patolog yang tidak mengetahui semua informasi klinis dalam penelitian ini. Gambaran patologis termasuk diferensiasi tumor, adanya displasia squamosa yang berdekatan dengan tumor, adanya karsinoma in situ yang terhubung dengan karsinoma sel squamosa invasif utama, lesi segmental karsinoma in situ yang tidak berhubungan dengan tumor utama, nekrosis intratumoral, pola pertumbuhan front invasif, kedalaman invasi, invasi limfatik, invasi otot konstriktor superior, invasi perineural, dan penyebaran ekstrakapsular di nodus limfatikus cervix ipsilateral dianalisis. Status margin bedah positif dianggap sebagai keterlibatan displasia squamosa, karsinoma in situ atau karsinoma invasif. Diagnosis dan klasifikasi histologis didasarkan pada klasifikasi Organisasi Kesehatan Dunia. Kedalaman invasi tumor diukur dari permukaan mukosa hingga kedalaman maksimal dengan mikrometer okuler. Untuk tumor eksofitik, pengukuran diambil dari ketinggian dari permukaan mukosa utuh yang berdekatan ke titik infiltrasi terdalam. Kedalaman invasi diklasifikasikan ke dalam 2 kategori berdasarkan 2 cm terputus. Modifikasi dari penelitian kami sebelumnya. Pola pertumbuhan tumor di bagian depan invasif dinilai sebagai kohesif atau non-kohesif. Yang pertama adalah margin dorongan yang terdefinisi dengan baik dengan pulau-pulau tumor besar. Dan yang terakhir terdiri dari kabel yang tersebar, kecil, tidak teratur, atau sel tumor tunggal dengan infiltrasi yang tidak jelas. Penyebaran ekstrakapsular didefinisikan sebagai karsinoma yang menembus kapsul kelenjar getah bening dan menginfiltrasi jaringan ekstrakapsular. Selanjutnya untuk analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan uji chi-square atau uji 2 tailored Fisher exact digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel klinis atau patologis dan metastasis kelenjar getah bening cervical ipsilateral ataupun kontralateral. Kemudian kelangsungan hidup bebas penyakit ini didefinisikan sebagai waktu dari operasi pertama sampai kambuh dan didokumentasikan, termasuk rekurensi lokoregional dan metastasis jauh. Kemudian kelangsungan hidup secara keseluruhan didefinisikan sebagai waktu dari operasi pertama hingga kematian, dan semua waktu bertahan hidup didasarkan pada status pasien pada Januari 2011. Next. Nah, perbedaan perjalanan hidup antara kelompok yang dihitung dengan menggunakan metode Kaplan-Meier dengan peringkat log. Ini merupakan model proporsional shock digunakan untuk analisis multivariat dari kelangsungan hidup secara keseluruhan dan bebas penyakit. Dengan menggunakan SPSS,
versi 18. Dengan P kurang 0,05 ini dianggap signifikan secara statistik, seperti itu. Selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya adalah hasil. Untuk hasil dari penelitian ini yang disebutkan pada jurnal untuk karakteristik klinis dan hubungan TSCC dengan metastasis di nodal servikal, pada jurnal disebutkan bahwa sampel didapatkan sebanyak dari 53 pasien dengan distribusi 48 pria dan 5 wanita dengan usia rata-rata 54 tahun. Kemudian 10 pasien menjalani diseksi leher elektif dan sisanya menjalani diseksi leher terapeutik. Kemudian sebanyak 17 pasien berusia di bawah 50 tahun pada saat didiagnosis, sedangkan sisanya sebanyak 36 pasien berusia lebih tua. Kemudian 32 pasien memiliki tumor yang letaknya di sisi kanan amandel dan sebanyak 21 pasien berada di sisi kiri amandel. Dan 10 tumor diklasifikasikan sebagai T1, 28 pasien sebagai T2, 11 sebagai T3, dan 4 sebagai T4. Kemudian invasi pada dasar lidah ini terdapat pada 31 pasien, dan invasi pada palatum dan juga dinding faring posterior diidentifikasi pada 26 pasien dan 11 pasien. Kemudian terdapat invasi pada otot pterygoid dan juga nasofaring terjadi pada masing-masing 9 pasien dan juga 3 pasien. Nah, untuk metastasis kelenjar getah bening servikal yang ipsilateral ditemukan pada 42 pasien dan metastasis kelenjar getah bening kontralateral ditemukan pada 9 pasien. Sebanyak 9 pasien dengan metastasis kelenjar getah bening serviks kontralateral ini memiliki metastasis kelenjar getah bening ipsilateral. Kemudian pasien tanpa metastasis yang ipsilateral memiliki metastasis kelenjar getah bening lateral yang tidak diidentifikasi dalam penelitian. Kemudian nanti pada gambaran klinis pada tabel 1, next. Ini menunjukkan nilai yang signifikan pada statistik, yakni pada T-stage, T1, T2, T3, T4, dan juga invasi pada soft palatum. Next. Izin melanjutkan, kemudian untuk karakteristik dari histopatologisnya terkait dengan metastasis nodul serviks. Di sini yang pertama yaitu untuk ukurannya sendiri, ukuran tumor dari TSCC itu rata-ratanya adalah 3,1 plus minus 1,5 cm. Itu untuk kisarannya antara 0,3 sampai 7,2 cm. Kemudian di sini juga untuk hasilnya dibagi lagi dari yang pertama itu ada 10 tumor TSCC atau sekitar 18,9% itu berdiferensiasi baik, kemudian 28-nya berdiferensi sedang, kemudian untuk 15 itu yang buruk, dan yang 26 atau sekitar 49,1% ini kasus yang memiliki displasia squamosa yang berdekatan dengan masa utamanya. Kemudian untuk displasia squamosa itu nanti diklasifikasikan menjadi 12 kasus displasia ringan, 10 sedang, dan yang terakhir 3-nya berat. Kemudian didapatkan 53 kasus TSCC, 29-nya itu memiliki SCC in situ yang terhubung ke masa invasif utama. Kemudian yang 25 itu memiliki lesi yang melewati SCC yang tidak terhubung dengan masa invasif utamanya. Kemudian untuk rata-rata dari kedalaman tumor invasi sendiri itu sekitar 1,53 plus minus 1,08 cm. Kemudian next dulu untuk tabelnya. Di sini bisa dilihat untuk tabelnya hubungan antara faktor histopatologis dan metas dari nodul ipsilateral atau kontralateral yang dirangkum pada tabel ini. Bisa dilihat untuk hasilnya di sini nilai dari statistiknya itu bisa dinilai pada invasi limfatik dan invasi otot pada bagian ipsilateral yang LNM itu
hasilnya adalah signifikan, terkait juga dengan metastasis dari kelenjar getah bening serviks yang bagian ipsilateral atau ipsilateral ECS. Kemudian untuk gambaran histopatologis lainnya itu tidak berkorelasi dengan metastasis dari kelenjar getah bening yang bagian ipsilateral maupun yang bagian kontralateral. Next. Untuk selanjutnya, izin melanjutkan. Ini saya akan menjelaskan untuk karakteristik klinis dan patologis sebagai penanda selamat dari penyakit dan prognosis. Ini untuk tabelnya, bisa dilihat dari stadium T-nya itu untuk keunggulan bebas penyakitnya dan untuk invasi ke dasar lidah dan untuk skip lesi pada CA in situ-nya. Next. Nah, untuk berdasarkan dari analisis univariat, pasien dengan stadium T yang lebih tinggi, invasi tumor ke pangkal lidah dan lesi karsinoma itu memiliki periode bertahan bebas penyakit yang lebih pendek, rata-rata sekitar 47 bulan, 54 bulan, dan untuk karsinoma in situ-nya itu 49 bulan, dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki. Rata-rata itu yang tidak pada pasien tidak memiliki rata-rata 88 bulan untuk pasien stadium T-nya itu dan 100 bulan untuk tumor pangkal lidah dan 94 bulan untuk lesi karsinoma yang in situ. Dan untuk kelangsungan hidup keseluruhan pasien dengan stadium lanjut TSCC itu rata-rata didapatkan 47 bulan. Dan lesi karsinoma in situ rata-rata 54 bulan dan secara signifikan lebih buruk pada pasien tanpa stadium T lanjut. Rata-rata itu 91 bulan atau melewatkan lesi rata-rata 93 bulan. Next. Nah, untuk ini ada kurva Kaplan-Meier untuk kemungkinan bertahan hidup sehubungan dengan tahap T-nya itu. Yang pertama ada T1 sampai 2 dan T3 dan 4 itu di kurva DA dan B. Nah, dan ada invasi ke pangkal lidah itu di C dan D. Dan untuk lesi karsinoma in situ itu di E dan F. Dan pasien yang memiliki karsinoma sel tonsil dengan stadium T itu lebih tinggi atau lesi melompat dari CIS memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah secara keseluruhan. Sedangkan pasien yang dengan stadium T yang lebih tinggi, invasi ke pangkal lidah atau ke lesi CIS itu menunjukkan penurunan kelangsungan hidup yang bebas penyakit. Next. Selanjutnya untuk diskusi, yang pertama secara umum kanker tonsil dapat menyebar di bawah permukaan yang masih utuh dan terlihat normal, sehingga tumor dapat menyebar pada area yang lebih luas dibandingkan dengan hasil inspeksi. Kemudian metastasis juga dapat menyebar jauh ke dalam jaringan di sekitarnya, yaitu di dasar atau pangkal lidah, dinding faring lateral, nasofaring, serta dibandingkan dengan kanker orofaring lainnya dapat lebih sering menimbulkan metastasis nodal. Sehingga karakteristik agresif ini meningkatkan urgensi untuk menemukan faktor prediktif dan prognostik yang spesifik untuk SCC. Next. Manajemen optimal pasien SCC dengan status nodus negatif secara klinis di leher ipsilateral atau kontralateral masih kontroversial. Namun pada penelitian ini ditemukan bahwa invasi limfatik dan otot adalah faktor histopatologis yang penting pada metastasis kelenjar getah bening cervical ipsilateral. Sedangkan pada metastasis nodal cervical kontralateral, tahap T yang lebih tinggi dan invasi palatumolem adalah faktor klinis. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lim et al. Yang menemukan bahwa tahap T3 sampai 4 secara lanjut dikaitkan dengan metastasis nodal kontralateral di TSCC. Perawatan leher kontralateral
efektif disarankan pada pasien TSCC dengan metastasis nodal ipsilateral karena adanya resiko keterlibatan leher kontralateral tersembunyi mencapai 21%. Next. Rutzovan et al. Menemukan bahwa metastasis nodal kontralateral di TSCC dikaitkan dengan keterlibatan dasar lidah dan palatumole disebabkan oleh tingginya tingkat drainase limfatik di palatumole. Metastasis nodal pada SCC di rongga mulut berkorelasi dengan antara lain tingkat diferensiasi, pola front invasif, serta invasif vaskuler dan perineural. Pasien SCC dengan front kohesif, diffuse, invasif memiliki insiden metastasis leher yang lebih tinggi dan prognosis yang lebih buruk. Kemudian prognosis pada kanker orofaring telah diketahui itu berhubungan dengan antara lain tahap T, kemudian status nodal, derajat histologis, dan pola invasi. Namun hubungan antara prognosis dan gambaran histopatologis di TSCC belum sepenuhnya dieksplorasi. Sebelumnya, hanya sejumlah kecil pasien TSCC, termasuk dalam rangkaian kanker rongga mulut dan kanker orofaring yang telah dianalisis. Next. Ya, selanjutnya untuk dari hasil penelitian tadi, ditemukan bahwa tes stadium lanjut itu terbukti sebagai faktor utama yang mempengaruhi kelangsungan hidup pasien secara umum. Dan hal itu juga sesuai dengan temuan pada kanker orofaringea lainnya selain yang TSCC. Nah, berbagai penelitian melaporkan yaitu sebanyak 2-17,5% yaitu berupa displasia dan karsinoma in situ berat. Next. Nah, untuk karsinoma sel squamous tonsillar pada kasus ini, pada jurnal ini, yaitu sebanyak 54,7%, itu ditemukan SCC in situ yang terhubung dengan tumor ataupun massa yang utama. Sedangkan sebanyak 49,1% itu ditemukan displasia sel squamous dan 47,2% yaitu ditemukan lesi segmental karsinoma in situ. Ditemukan sebanyak, next, ditemukan sebanyak 53 kasus karsinoma sel squamous tonsillar, di mana data tersebut didapatkan dari pemetaan tumor secara intensif. Nah, untuk yang 47,2% tadi yang merupakan lesi segmental karsinoma in situ, itu terbukti sebagai faktor prognostik independen kelangsungan hidup secara umum yang lebih buruk. Next. Kemudian pada beberapa sumber dinyatakan bahwa lesi prekursor merupakan salah satu indikator penting untuk menentukan potensi ganas dari suatu tumor. Namun pada lesi prekursor tonsil itu belum ada data yang mendukung. Kemudian lesi prekursor yang tidak dieksisi komplit itu dapat meningkatkan potensi kekambuhan, di mana ditemukan 25-40% kasus kekambuhan pada karsinoma sel squamous leher dan kepala. Next. Untuk analisis komprehensif, yaitu yang pertama displasia yang berdekatan dengan tumor, kemudian karsinoma in situ yang berdekatan dengan karsinoma sel squamous invasif utama, dan lesi segmental SCC in situ yang tidak terhubung dengan tumor utama itu sebagai potensial situs lokal terjadinya kekambuhan ataupun recurrent. Next. Nah, untuk kesimpulan, yang pertama, tes stadium lanjut dan invasi ke palatumole itu berkaitan dengan tingginya angka kejadian metastasis ke kontralateral. Kemudian, tes stadium lanjut memiliki prognostik signifikan terhadap perkiraan kelangsungan hidup secara umum. Lesi segmental karsinoma in situ berkaitan dengan kelangsungan hidup bebas penyakit ataupun dengan keluhan yang lebih buruk. Dan yang terakhir, jika pada pasien TSCC ditemukan lesi yang melewati karsinoma in situ, maka laporkan pada laporan patologi untuk meningkatkan kesadaran dokter tentang potensi prognosis yang lebih buruk. Next. Untuk konflik kepentingan, tidak ada laporan potensi konflik kepentingan yang relevan dengan penelitian ini.
Dan ucapan terima kasih, yaitu para penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Munsoh atas bantuan teknisnya yang luar biasa. Next. Terima kasih, Dokter. Ya, jadi sudah disampaikan tadi tentang bagaimana beberapa hal yang perlu diperhatikan pada suatu evaluasi pada tonsil. Ya, jadi tidak semua karsinoma tonsil atau keganasan tonsil itu dipandang sebagai sesuatu yang sama ya. Tapi ada beberapa hal khusus yang memang harus diperhatikan sehingga kita bisa mengetahui prediksi keganasan ini bagaimana kira-kira ya. Di antaranya tadi apakah dia kemudian mengalami invaksi meluas ke beberapa tempat tetangganya ya, dalam tanda kutip misalnya pangkal lidah atau palatum atau di daerah orofaring, karena kalau memang meluas ke daerah itu terutama di daerah palatum maka kemungkinan prognosisnya menjadi lebih buruk. Ya, dan kemudian yang tadi perlu diperhatikan juga bahwa memang seringkali kalau suatu keganasan kepala leher apapun bentuknya, apakah itu sinonasal, apakah itu kemudian tumor nasofaring, apakah itu tumor pita suara atau tumor laring, selalu hampir punya potensi untuk berkembang, kemudian mengalami infiltrasi ke anyaman kelenjar limfomukosa, kemudian menimbulkan suatu benjolan di leher atau limfadenopati coli. Begitu juga dengan CA tonsil ini. Jadi kalau kita melihat suatu keganasan tonsil, kemudian dia sudah menimbulkan suatu pembesaran kelenjar limfo, maka harus waspada. Apalagi sifatnya tidak hanya ipsilateral tadi, ya misalnya T4, T1 yang kanan mengalami keganasan, yang kiri tidak mengalami keganasan. Ternyata potensi perluasannya pun disebutkan tadi tidak hanya bisa ke ipsilateral, walaupun dominannya ipsilateral, tapi tidak selalu harus ipsilateral, bisa kontralateral. Ya. Dan kalau terjadi suatu pembesaran atau penyebaran yang sifatnya kontralateral seperti ini, tadi disebutkan bahwa ini bahaya sekali karena dia mempunyai prognosis yang jauh lebih buruk. Ya. Jadi apa yang bisa dipetik dari tadi bahwa suatu keganasan tonsil dengan penyebaran ke organ sekitarnya, ya, kemudian dengan penyebaran ke kelenjar limfe, terutama kontralateral bisa memberikan suatu prognosis yang lebih buruk. Yang paling ideal kan memang ya T1 N0 M0 ya. T1 N0 M0 berarti apa? Tumornya masih kecil. Kalau klasifikasi tumor orofaring, tonsil kan termasuk orofaring. Kalau klasifikasi tumor orofaring, tumor kurang dari 2 cm. Kemudian tanpa keterlibatan noduli limfatisi dan M-nya tidak ada metastasis kemanapun, ke paru tidak ada, ke abdomen tidak. Itu paling ideal itu, karena reseksi murni pun ya, pengambilan tumor primer murni, tonsilektomi saja seperti itu misalnya, tanpa dilakukan diseksi elektif maupun diseksi terapeutik pun sudah cukup sebenarnya. Ya, tapi kalau sudah T2, T3, T4, N0, M0 atau apalagi kalau sudah ada variasi N ya, misalnya T2 N1 atau T3 N2 atau T4 N1 N2 begitu, maka tentunya terapinya sifatnya bukan terapi tunggal tapi multimodalitas ya. Terapi yang multimodalitas itu artinya tumor primernya diangkat dengan operasi, ya, tumor primernya itu tumor amandeli, tumor tonsil itu diangkat dengan operasi, kelenjar limfonya diapakan? Dilakukan di kan TNM, penanganannya kan berarti penanganan TNM toh, ya klasifikasinya internasional kan TNM, berarti penanganannya juga kalau multimodalitas komprehensif, T-nya diapakan? Dioperasi, N-nya dilakukan apa? Selvina ini yang lagi di screen. Oke, dokter. Kalau ada CA tonsil, T2N1, N-nya dilakukan apa pilihannya? Mungkin di radioterapi, dokter. Ya enggak, sebagai bagian dari yang disampaikan di jurnal yang disampaikan tadi. Ya, radioterapi bisa, kemoterapi bisa kalau N1. Tapi ada pilihan apa lagi yang bisa? Kan sekaligus sudah dibawa ke kamar operasi, sudah dibius, T-nya misalnya T3 lah, T3N1. T3-nya tumor tonsil kan berarti tumor tonsilnya besar, toh, di tonsilektomi diambil tonsilnya. Nah, N-nya diapakan?